Ini kan ada tiang listrik besar. Iya. Nah, tapi selain aliran listrik, ternyata ada kabel tambahan. Ini kabel apa ini? Ini biasanya untuk jasa telekomunikasi. Kira-kira boleh nggak dipasang seperti ini ikut tiang listrik ini? Kalau seharusnya ini kan harus ada infrastruktur tersendiri. Saya pastikan bahwa PLN tidak bekerja sama dengan penyedia internet atau wifi yang ilegal. Kemungkinan kami akan tertibkan. Dengan adanya pengaduan konsumen terkait pemasangan kabel yang terlihat semeraut pada tiang listrik di wilayah Kabupaten Madiun menimbulkan praduga. Konsumen menganggap pembiaran kabel yang semeraut itu karena ada dugaan PLN bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak jelas. Menanggapi pengaduan tersebut, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM Pasopati Madiun mendatangi kantor PLN Rayon Dolopo untuk klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujatmiko dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Pasopati Madiun. Hari ini saya berada di kantor PLN Rayon Dolopo. Maksud dan tujuan ingin klarifikasi kepada manajer PLN Dolopo terkait masalah kabel yang saat ini menjadi perbincangan. Berikut penjelasan dari Putra Surya Pribadi, manajer PLN Rayon Dolopo. Menanggapi terkait pengaduan dari masyarakat masalah kabel ini Pak Putra. Pengaduannya seperti ini, maraknya pemasangan kabel fiber di tiang listrik atau telkom di wilayah Madiun apakah legal? Apakah ada kerjasama dengan pihak PLN atau telkom? Mohon infonya. Monggo Pak Putra dari pengaduan masyarakat ini untuk menjawab. Saat ini memang marak ya, tiang listrik itu banyak kabel-kabel ilegal, terutama kabel wifi. Saya pastikan bahwa PLN tidak bekerja sama dengan penyedia internet atau wifi yang ilegal. Sampai saat ini PLN punya produk sendiri, yaitu produk dari PT Icon Plus. Itu ada namanya Econet ya, itu benar-benar internet dari PLN. Jaringannya memang menggunakan tiang PLN, namun itu hanya wilayah-wilayah yang sudah terjangkau sama produk dari Econ. Nah, untuk di wilayah Dolopo sendiri sebagian besar belum terjangkau, Belum ada. dan kebanyakan saya bisa memastikan bahwa kabel-kabel itu memang ilegal. Kami sudah koordinasi dengan pihak Icon karena pengelola tiang itu dari Icon, lalu dari pihak kecamatan kemarin juga sempat ketemu sama Pak Kapolsek, juga sempat ngobrol bareng. Kemungkinan kami akan tertibkan karena yang jelas kabel-kabel itu memang bukan pada tempatnya dan mengganggu kami sendiri, termasuk dia bisa membahayakan dari proses distribusi dari listrik, bisa menyebabkan gangguan juga, dan pastinya juga bisa membahayakan orang-orang yang memasang itu juga. Jadi kami insya Allah akan segera menertibkan. Ciri kabel yang bukan milik PLN itu seperti apa? Yang jelas kabel kecil-kecil, kabel kabel wifi kecil-kecil itu yang ya? banyak di tiang itu bukan. Kalau kabel PLN kan kabelnya besar, nah besar dan insya Allah lebih rapi secara ininya. Tapi kalau kabel yang kecil-kecil narik ke rumah-rumah kecil kayak kabel internet itu bukan. Gitu ya. Nah, kemarin waktu kita survei di lapangan ya, kita kan ketemu di Bonjari itu Pak Putra. Iya. Kan ada kabel tunggal, namanya kabel udara ya Pak Ria. Kabel udara. Itu kan disambung ke rumah-rumah tuh Pak. Untuk telepon. Di situ ada ODP-nya juga. Nah, kalau yang Icon pastinya itu yang saya tahu itu warnanya putih. Oh. Lalu terus ada logonya Icon Plus gitu. Oh, kabelnya warnanya putih. Kalau kabelnya hitam. Oh, kabelnya hitam. Terus ada kota ODP-nya itu warnanya putih, ada logonya Dashboardnya Icon itu ya? Plus. Oh, Iya, dashboardnya. boxnya. Oh, Dan saat gitu. ini Icon Plus ini belum sampai ke pelosok-pelosok belum. Jadi karena jaringan kami masih terbatas. Jadi sekarang kalau misalkan ada masyarakat yang membutuhkan internet kami itu juga masih terbatas juga. Pasopati News, Madiun.